Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin. Guys, mumpung lagi edisi Idul Fitri nih teman-teman, aku mau bahas game dari pecatur muslim yang salah satu paling terkenal sepanjang masa. Pernahkah kalian mendengarkan nama Mir Sultan Khan? Ya, pecatur yang berasal dari British India zaman dulu ya teman-teman ya, tahun 1900-an guys, muncul pecatur dari Pakistan kalau sekarang ya. Tiba-tiba mendatangi Eropa. Tahu-tahu dia, walaupun dia tidak memiliki gelar Grandmaster ya, bisa mengalahkan pecatur seperti Jose Raul Capablanca dan mengalahkan Marshall. Ya, jadi walaupun gak bergelar Grandmaster, Mir Sultan Khan setara dengan 10 besar dunia guys. Nah, gue mau bahas gamenya nih teman-teman. Ini game yang sangat menarik. Mir Sultan Khan pegang bau putih. Kita bahas gamenya dulu, nanti kita bahas kisah kehidupannya guys. Jangan lupa diklik tombol like-nya dulu, share dan di subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Jangan lupa jadi langganan di YouTube Herald Chess biar kalian makin jago main catur guys. Sultan Khan pegang bau putih memulai dengan kuda F3, hitam kuda F6, D4, Capablanca B6. Jose Raul Capablanca ini merupakan juara dunia catur dari Kuba guys. Putih C4, gajah ke petak B7. Kemudian kuda ke petak C3, hitam mainkan langkah E6, putih A3, mencegah gajah ke petak B4. Ini Queen Indian ya, variasi Kasparov atau Petrosian variation guys. Nah, kemudian putih mendorong pion, setelah A3 hitam mendorong pion di petak D5. Putih makan, dimakan lagi, dan kemudian gajah ke petak G5. Ini permainan seperti ini masih sering terjadi ya di era zaman sekarang. Gajah ke petak E7, putih E3, hitam melanjutkan dengan rokade. Putih gajah D3, hitam kuda masuk ke petak E4 guys. Ya, petak yang sangat ideal untuk kuda hitam. Menawarkan pertukaran bishop, Sultan Khan tidak mau, dia menarik mundur gajah ke petak F4. Ya, menyerang pion di petak C7. Hitam mainkan kuda D7, Sultan Khan menteri ke petak C2. Ya, menekan kuda di petak E4 sekaligus diagonal sampai ke petak H7. Kemudian hitam mainkan langkah F5. Apa jawaban Mir Sultan Khan? Ya, tadi menteri C2 ini bagus ya, selain menyerang petak H7, membantu juga tidak langsung menyerang petak C7. Jadi Sultan Khan langsung mainkan langkah kuda ke petak B5, menyerang pion di petak C7. Ada 3 perwira yang menyerang ya, gajah, menteri, dan kuda. Gajah D6 harus dilakukan. Ya, putih menjawab dengan kuda makan bishop supaya sepasang gajah dimakan lagi dengan pion. Kemudian putih mainkan langkah H4. Capablanca benteng ke petak C8. Sultan Khan menteri B3. Kemudian hitam menteri ke petak E7. Putih kuda ke petak D2. Ya, mau ditukar nih sama kuda di petak E4. Hitam respon taktis, kuda D ke petak F6. Pertukaran kuda dilakukan, hitam pukul pakai pion. Ya, weakness dari hitam atau kelemahan dari Capablanca ini ya, double pawn guys, di petak D5 dan D6. Gajah mundur ke petak E2. Hitam mainkan langkah benteng naik ke petak C6, ingin menyusun baterai ya, menguasai jalur C. Putih menolak untuk rokade, malah mainkan langkah G4. Benteng F C8 tetap dilanjutkan oleh hitam, G5 dimainkan, kuda ke petak E8. Pion gratis di petak D5. Tapi Mir Sultan Khan tidak mau. Ya, kenapa? Karena mungkin dia pikir bahaya ya di sini. Diagonal dari gajahnya. Ada ancaman discover, attack, dan juga petak C1 juga bahaya, sedang direncanakan untuk diancam. Sultan Khan lebih pilih gajah ke petak G4. Hitam melanjutkan benteng C1. Sultan Khan raja ke petak D2. Benteng C8 C2. Ternyata Mir Sultan Khan berani untuk menukar menteri dengan 2 benteng. Siapa yang untung, siapa yang rugi? Sebenarnya kalau secara nilai sama ya teman-teman. Tapi kalau posisi ini, apa yang dilakukan oleh Mir Sultan Khan itu sangat tepat teman-teman. Menukar menteri dengan 2 benteng. Karena dia juga punya sepasang gajah yang kuat. Sementara hitam cenderung perwiranya ya pasif. Hitam mainkan langkah menteri ke petak C7, raja ke petak D2, menteri masuk ke petak C4. Ditutup gajah ke petak E2, menteri ke petak B3, putih benteng A ke petak B1, raja ke petak F7. Putih mainkan benteng H ke petak C1, hitam raja ke petak E7.
Putih mengusir menteri. Menteri naik ke petak A4. Kemudian B4 dimainkan. Menteri hitam mundur ke petak D7. Ya, kenapa mundur? Karena dia coba mencari peluang dari sisi yang lain. Putih tetap lanjutkan dengan benteng B, C1. Hitam mainkan langkah A6 terlebih dahulu. Putih benteng G1. Menteri ke petak H3. Benteng G ke petak C1. Sacrifice a pawn. Hitam gak mau menteri ke petak D7 dilanjutkan. Kemudian putih H5. Hitam raja ke petak D8. Putih benteng naik ke petak C2. Menteri ke petak H3 hitam mainkan. Putih raja C1. Menteri H4 hitam mainkan. Raja B2. Bingung ya, di sini hanya menunggu aja. Menteri ke petak H3. Bagaimana cara sultankan untuk menang, teman-teman? Benteng C1 dimainkan. Menteri H4. Benteng yang di C3 mundur C2. Kalau dimakan ini ada discover attack ya. Ada ancaman menteri. Menteri ke petak H3, A4 dimainkan. Kemudian menteri H4, raja ke petak A3. Menteri H3, gajah ke petak G3. Sangat sabar sekali putih menyusun strategi, guys. Menteri ke petak F5. Putih gajah ke petak H4. G6 dimainkan, menutup ancaman G6. H6. Hitam menteri ke petak D7. Putih mainkan langkah B5. Perlahan tapi pasti ya. Putih mulai mencekik pertahanan hitam. A5 dimainkan. Gajah ke petak G3, menteri ke petak F5. Gajah ke petak F4, menteri H3. Raja B2, menteri ke petak G2. Raja B1, menteri H3. Dilanjutkan dengan Raja A1, menteri G2. Naik ke Raja B2, menteri H3. Dan kemudian benteng G1. Gajah ke petak C8. Permainan berubah. Setelah gajah C8, sultankan dapatkan setup benteng C6 naik. Hitam menteri H4 mengincar pion F2. Benteng G ke petak C1. Hitam tetap nggak berani makan F2 ya. Dia mainkan langkah gajah G4. Putih menolak pertukaran. Kemudian menteri ke petak H5. Kenapa sih dari tadi nggak dimakan aja pionnya? Kalau dimakan maka jawabannya benteng akan mundur. Apabila menteri balik lagi ke petak H4, maka benteng ke petak H2, menterinya akan kena trap, guys. Kalau misalkan dia menteri ke petak G1, maka jawabannya benteng G2, menteri ke petak H1, tinggal dilanjutin lagi, guys. Ya udah terkunci di sini. Ini dapat bishop. Itulah kenapa setelah benteng G ke petak C1, gajah ke petak G4, kemudian gajah F1, dia tidak berani mengambil. Tapi pilih menteri H5, benteng S1, dan kemudian menteri H1, balik lagi. Menteri balik lagi, raja C3, menteri A4, gajah G3. Dikasih pion di petak G5. Sultankan raja D2. Kemudian menteri H5, kemudian benteng B6. Ya, sekarang ada harapan dari pion promosi. Raja E7, benteng B7, raja E6, B6, kuda F6, gajah B5, menteri ke petak H3, benteng B8. Akhirnya, Capablanca menyerah di posisi ini. Kenapa? Karena ya tinggal promosi aja ya guys. Dorong pion B7, kemudian akan promosi. Ya, itulah yang terjadi dengan kisah Mir Sultan Khan, dimana dia mengalahkan Capablanca dan dia juara 3 kali turnamen Inggris ya teman-teman ya. Jadi dia sempat juara 3 kali ya, memenangkan kejuaraan Inggris pada tahun 1929, 1932 dan 1933. Mencetak skor 6 dari 9 turnamen Hastings nih, sampai sekarang masih ada turnamennya, di mana ia mengalahkan Capablanca, guys. Ini salah satu gamenya. Mengalahkan Savili Tartakower juga 6,5 5,5 dalam pertandingan pada bulan Januari 1931. Ya, kalah melawan Salofors. Ini pecatur era masa lalu nih. Mewakili kerajaan Inggris dalam 2 olimpiade dengan nilai 11,5 dari 17 babak ya pada papan atas di Praha 1931. Ya, seorang Grandmaster bernama Daniel King ya, kalau nggak salah Grandmaster, dia menulis biografi Sultan Khan. Nih. Ya, Sultan Khan ceritanya menarik. Menariknya begini. Jadi Sultan Khan setelah itu pulang ke Pakistan dan kabarnya tidak pernah diketahui lagi, guys. Jadi seperti avatar ya. Nah, kisahnya melegenda sampai hari ini, dan saya setuju untuk masuk dalam video spesial di hari ini ya, sebagai salah satu pecatur muslim
yang paling terkenal sepanjang sejarah. Apa komentar kalian? Jangan lupa bantu video ini viral dengan cara like, share, komen, dan subscribe.